Sikap kita adalah menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, walaupun mereka kecil, walaupun sebaya dengan kita, walaupun kita orang hebat, walaupun kita orang intelektual, selagi itu kebenaran, mari kita terima, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang berhati. Doa malaikat yang kedua kepada Allah bagi orang-orang yang bakil, bagi orang-orang yang pelit, ya Allah, binasakan harta orang-orang yang bakil, binasakan harta orang-orang yang pelit, yang tidak mau membantu, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau berinfak. Orang-orang yang jauh dari Allah itu adalah orang yang sholat, tapi sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat, tapi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah masih mereka kerjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa hiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsuma kunta. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini, siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah, guna tak lain dan tak bukan adalah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah yang kita amalkan, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya berupa nilai yang Allah kasih, tidak hanya berupa nilai yang Allah beri, namun mudah-mudahan, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita ditanya dari sudut pandangan dunia, musibah yang terbesar itu menurut kita apa? Di antara kita kaum muslimin sidang jemaah Jumat pasti ada yang menjawab, musibah yang terbesar itu adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Ayah kita, ibunda kita, ayah dan ibunda orang yang sangat besar jasanya, yang telah merawat kita, yang telah mendidik kita sehingga kita sampai kita besar saat ini. Namun mungkin ada juga di antara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah yang menjawab,
Sesungguhnya musibah yang terbesar itu adalah ketika kita kehilangan harta benda kita. Uang puluhan juta di ATM melayang. Kendaraan mewah atau mobil yang kita miliki hancur karena kecelakaan. Dan termasuk rumah mewah yang kita miliki, tempat tinggal kita pun hangus dibakar oleh api. Padahal kita sudah berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk mendapatkan harta itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kembali. Allah ambil kembali harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Ini mungkin kita rasa musibah yang terbesar menurut kita. Atau justru ada di antara kita yang akan menjawab, musibah yang terbesar itu adalah ketika kita menderita atau kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat berat. Sudah berusaha kita mencari obat kesana kemari, tetapi tidak kunjung juga ketemu obat terhadap penyakit yang kita derita. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, itu menurut pandangan dunia bagi kita musibah yang terbesar. Tetapi bagaimana kalau kita berbicara menurut pandangan akhirat? Apakah jawaban itu akan sama sehingga kalau seandainya pertanyaan itu ada? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya musibah yang terbesar itu yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dikatakan musibah yang terbesar? Karena ini adalah merupakan kerugian yang akan kita dapatkan fid dunya wal akhirah. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Kalau kita kehilangan harta benda kita, ma'asyiral muslimin, mungkin hanya ketika kita di dunia ini saja. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, sengaja meninggalkan ibadah salat 5 waktu sehari semalam, yang jelas-jelas Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang muslim, tentu ini akan berdampak bagi kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di hadapan Allah apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan di antara golongan-golongan orang-orang yang jauh dari Allah. Yang perlu juga kita ketahui adalah orang yang jauh dari Allah bukan saja orang yang tidak melaksanakan kewajiban Allah. Orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja orang-orang yang kerjaannya setiap hari mabuk, minuman khamar, melakukan perjudian, tidak. Tetapi kata Nabi, orang yang ada melaksanakan perintah Allah, rajin ke masjid, namun bisa juga dikatakan termasuk golongan orang-orang yang jauh dari Allah. Tentu ada apa yang mereka lakukan sehingga mereka dikatakan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, yang pertama orang yang jauh dari Allah itu adalah qaswatul qulub. Apa itu qaswatul qulub? Orang yang keras hati. Bagaimana, apa yang menjadi sebab kerasnya hati mereka? Kata Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi, janganlah kamu banyak berbicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang banyak bicara kaum muslimin tanpa mengingat Allah akan menjadi sebab kerasnya hati. Dan orang yang keras hati adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat pada hadis tersebut, orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti adalah orang yang berbicara, banyak berbicara, penuh pembicaraannya itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Dia asik ngomong, banyak bicara, tapi apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu adalah penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Ada orang yang banyak berbicara, tetapi dalam pembicaraannya itu membicarakan kejelekan, keburukan, aib orang lain. Bukankah ini merupakan salah satu orang yang ketika berbicara membicarakan kejelekan orang lain tanpa mengingat Allah, berarti mereka termasuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah melarang kita ketika ngomong, ketika berbicara itu tanpa membicarakan kejelekan orang lain, tanpa membicarakan keburukan orang lain? Bahkan orang yang membicarakan kejelekan atau aib saudaranya sendiri sama dengan membakar bangkai saudaranya yang telah mati. Ini adalah merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan termasuk juga di antara orang-orang yang ketika diberi masukan, disampaikan kebenaran, disampaikan kebaikan, mereka menolak. Mereka tidak terima. Apalagi yang menyampaikan kebaikan itu adalah anak kecil yang jauh usianya di bawahnya. Mereka tidak akan terima. Ini salah satu adalah di antara ciri-ciri orang yang berhati keras. Ini banyak kejadian ketika kita sholat berjamaah, disampaikan itu adalah salah, namun dia tetap bersikukuh, tetap merasa dirinya benar. Ini masih terjadi di tengah-tengah kita. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Seorang muslim, sikap kita adalah menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, walaupun mereka kecil, walaupun sebaya dengan kita, walaupun kita orang hebat, walaupun kita orang intelektual, selagi itu kebenaran, mari kita terima, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang berhati keras. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, di antara golongan orang yang jauh dari Allah itu adalah orang-orang yang bakil. Kata Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ada 3 kerugian yang didapatkan bagi orang yang bakil atau orang yang pelit. Yang pertama adalah orang yang bakil akan dijauhkan dari manusia. Yang kedua, orang yang bakil akan dijauhkan dari Allah atau Allah jauh darinya. Yang ketiga, orang yang bakil atau orang yang pelit adalah mereka akan dijauhkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita membantu saudara kita. Kita budayakan untuk saling tolong menolong, baik dari segi materi maupun dari hal-hal yang lain. Mungkin dari pikiran, mungkin dari tenaga, dan termasuk juga adalah barang dan materi yang kita miliki. Selagi itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, mari kita salurkan atau kita bantu saudara kita. Jangan takut harta kita akan berkurang. Jangan takut harta kita akan habis. Ingat bagaimana sikap malaikat kepada orang-orang yang selalu berinfak, yang selalu bersedekah. Di dalam hadis dikatakan, apa kata Nabi? Tidak ada hari-hari yang dilalui oleh manusia kaum muslimin kecuali ada 2 malaikat yang turun ke bumi Allah. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah ganti harta orang-orang yang telah bersedekah.
Ya Allah, ganti harta orang-orang yang telah berinfak. Kita yakin dan percaya ketika malaikat Allah bermohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah, niscaya doa malaikat itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat ma'asyiral muslimin, bagaimana doa malaikat yang kedua kepada Allah bagi orang-orang yang bakil, bagi orang-orang yang pelit. Ya Allah, binasakan harta orang-orang yang bakil, binasakan harta orang-orang yang pelit, yang tidak mau membantu, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau berinfak. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau persoalan membinasakan, bagaimana contoh manusia-manusia terdahulu? Bagaimana Qarun laknatullah alaihi ditenggelamkan hartanya ke dalam bumi Allah karena Qarun tidak mau bersedekah, karena Qarun tidak mau berinfak, karena Qarun tidak mau mengeluarkan zakat. Maka ini adalah bisa menjadi contoh bagi kita manusia-manusia terdahulu itu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, siapa di antara golongan orang-orang yang jauh dari Allah? Golongan orang-orang yang jauh dari Allah itu adalah orang yang sholat, tapi sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat, tapi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah masih mereka kerjakan. Dia sholat, minuman khamar masih mereka konsumsi. Dia sholat, tapi masih berjudi. Dia sholat, tetapi masih membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Ini bukan malahan semakin dekat kepada Allah, justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti khatib menyampaikan lebih baik tidak sholat, bukan. Artinya apa? Ada apa dengan sholat kita? Berarti sholat yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan tidak tercapai tujuan. Inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kita harus memperhatikan bagaimana ibadah sholat kita. Jangan kita termasuk orang-orang yang lalai dalam ibadah sholat kita. Karena kata Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu bukan hanya lalai dari segi waktu, tetapi juga lalai dari segi tata cara pelaksanaan ibadah sholat. Bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah sholat? Termasuk diantaranya gerakan sholat, termasuk diantaranya bacaan sholat, termasuk diantaranya adalah bagaimana hati kita. Apakah kita khusyuk ketika kita melaksanakan ibadah sholat? Maka ini perlu kita tingkatkan. Kualitas ibadah sholat kita terus kita meningkatkannya. Apalagi kekhusyukan itu merupakan adalah perjuangan yang sangat berat. Kepala sama hitam ma'asyiral muslimin. Tetapi masing-masing kita pasti berbeda tingkatan kekhusyukan kita dalam sholat. Sesungguhnya orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung itu terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Bahwa saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, itulah yang dapat khatib sampaikan pada khutbah kali ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi salatan wassalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa hiyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsai wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis